Perkenalkan, saya Caroline Antonia Naibaho dengan nomor induk mahasiswa 1932. Hari ini saya akan membahas tentang kualitas telur dan sifat fungsional dari telur. Telur merupakan suatu produk unggas yang kaya akan protein dan juga gizinya padat, mudah dicerna, mudah diolah, mudah didapatkan, serta harganya relatif murah. Dan kualitas telur ini adalah hal yang utama dalam penilaian konsumen. Dan dengan mudah, cara yang mudahnya untuk melihat kualitas telur adalah dilihat dari warna kerabang telur, berat telur, warna kuning telur, bentuk telur, dan kebersihan telur. Cara yang mudah kita lakukan adalah dengan cara memasukkan atau menenggelamkan telur ke dalam baskom yang berisi air. Jika telur tersebut pada saat kita tenggelamkan, maka jika dia tenggelam, maka dia adalah telur yang masih bagus atau telur yang kualitasnya masih oke. Sedangkan jika telur tersebut mengapung, maka kita perlu memisahkan telur yang mengapung tersebut dari telur yang masih tenggelam, karena telur yang mengapung tersebut dianggap sudah tidak layak untuk dikonsumsi lagi atau mutunya sudah tidak bagus lagi. Kemudian sifat fungsional telur. Telur itu memiliki 4 sifat fungsional, yaitu ada daya busa, emulsi, koagulasi, serta warna. Yang pertama, daya busa. Busa merupakan dispersi koloid dari fase gas ke fase cair, di mana hal ini terjadi jika telur dikocok. Dan busa yang dibentuk itu berasal dari protein yang ada pada telur, yaitu ovomulsin, glubelin, dan ovalbumin. Kalau ovomulsin, dia itu bertugas untuk membentuk lapisan atau film yang tidak larut dalam air. Sedangkan glubelin itu memiliki tugas untuk meningkatkan kekentalan. Dan yang terakhir, ovalbumin itu bertugas untuk membentuk busa yang kuat. Yang kedua, emulsi. Emulsi merupakan fase dispersi koloid dari minyak atau lemak yang terdapat dalam air atau air yang terdapat dalam minyak atau lemak. Dan kuning telur merupakan emulsifier yang kuat. Komponen pada telur yang membentuk emulsi adalah fosfolipid, lipoprotein, dan protein. Dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam pembuatan sosis, bologna, sup, dan cake. Yang ketiga, koagulasi atau pengentalan. Koagulasi atau pengentalan merupakan peningkatan kekentalan ataupun kehilangan kelarutan yang terjadi pada telur, atau bisa juga yang dapat dikatakan dari cair berubah menjadi padat ataupun semi padat. Dan koagulasi pada telur ini terjadi karena adanya reaksi garam, asam, basa, ataupun reaksi lainnya, misalnya urea. Yang keempat atau yang terakhir adalah pewarnaan atau warna. Ini mengarah pada kuning telur, karena kuning telur itu mengandung zat pigmen atau zat pewarna yang berasal dari golongan karotenoid. Dan zat pewarna atau warna yang dihasilkan itu tergantung dalam ransum yang akan dikonsumsi. Dan biasanya ini diterapkan pada pembuatan kue-kue kering, di mana atas dari kue-kuenya tersebut dilumuri atau diberikan kuning telur agar memberikan warna kuning yang cantik, sehingga pada saat dipanggang warnanya akan menjadi kuning keemasan. Salah satu contoh yang saya terapkan adalah daya busa, di mana saya membuat whipped cream. Yang ini merupakan berasal dari putih telur yang diberikan sedikit baking soda atau baking powder dan juga dengan sedikit gula agar rasanya manis. Dan ini merupakan penerapan dari sifat fungsional dari telur, yaitu daya busa. Demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih.